rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam sejarah dunia ini, kita mengenal yang namanya Hitler, seorang diktator yang paling kejam dan bengis. Dia ini menyebabkan Perang Dunia Kedua di benua Eropa, dan atas perintahnya kurang lebih 6 juta orang Yahudi telah dibunuh di kamp-kamp konsentrasi di Eropa. Pembasmian orang Yahudi ini didorong oleh keinginan atau ambisinya untuk menjadikan bangsa Jerman atau bangsa Arya sebagai satu-satunya ras atau bangsa yang paling unggul di muka bumi ini. Selain itu, Hitler mempunyai ambisi untuk menjadikan dirinya sebagai penguasa superpower yang paling terkenal dan ditakuti di dunia ini. Namun, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Hitler hanya salah satu contoh dari sekian banyak manusia yang ingin berkuasa. Seperti pada abad pertama, Kaisar Agustus dari Kekaisaran Roma, atau Raja Alexander Agung dari Yunani. Mereka juga pernah mempunyai ambisi yang besar menjadi penguasa dunia ini. Orang-orang ini sangat ambisius mencari kedudukan dan kehormatan. Dan untuk mendapatkan kehormatan dan kedudukan, mereka tidak segan-segan mengorbankan orang lain, serta meminta orang lain untuk melayani mereka. Dalam Injil hari ini, Yesus justru mengkritik sikap mencari kedudukan dan kuasa. Ia mengkritik, mencela para muridnya yang mempersoalkan siapa yang terbesar, siapa yang paling hebat di antara mereka. Ia mengkritik para muridnya yang mencari pangkat dan kedudukan duniawi dalam kerajaannya. Ini berawal dari permintaan Yakobus dan Yohanes, kedua anak Zebedeus, kepada Yesus, agar mereka mendapatkan tahta kebesaran, yaitu duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus dalam kerajaannya. Ini adalah perhitungan manusiawi untuk mendapatkan kuasa, seperti para politisi kita di zaman ini yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Yesus mengatakan, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum piala yang kuminum? Kedua anak Zebedeus itu menjawab, dapat. Berani sekali. Memang dalam masyarakat Yahudi yang boleh meminum dari piala hanyalah orang-orang besar, orang-orang terkemuka, orang terhormat. Karena itu Yakobus dan Yohanes tidak tanggung-tanggung menyatakan bahwa mereka sanggup meminum piala karena mereka memiliki keinginan untuk berkuasa. Selain itu mereka salah mengerti misi perutusan Yesus. Mereka berpikir Yesus diutus ke dunia untuk membangun kerajaan duniawi yang jaya. Tetapi sesungguhnya piala yang dimaksudkan Yesus itu adalah lambang penderitaan dan kesengsaraannya. Perlu kita ketahui bahwa pada waktu itu Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk menderita di sana. Maka meminum piala berarti mau menderita bersama Yesus. Sementara kedua anak Zebedeus itu mengartikan minum piala berarti mendapatkan kuasa dan kehormatan. Dan kita mendengar lebih lanjut bahwa ke-10 murid lain
tidak suka kepada kedua saudara itu karena permintaan mereka untuk mendapatkan kehormatan dan pangkat. Mereka marah karena mereka juga ingin punya pangkat dan kehormatan yang sama. Maka melihat keadaan itu, Yesus menegur, mencela sikap mereka dengan mengatakan, di dunia ini, pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Mereka menjalankan kuasa dengan paksa. Karena mereka ingin berkuasa dan dihormati. Tetapi kamu, janganlah demikian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Seperti Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sesungguhnya ingin menjadi orang besar dan terkemuka, itu bukan keinginan yang jahat. Malah nampaknya Yesus menganjurkannya. Hanya kriteria Yesus tentang orang terkemuka berbeda dengan kriteria dunia ini. Kalau orang terkemuka dunia ini minta dilayani, Yesus justru menghendaki sebaliknya. Untuk menjadi terkemuka, orang harus melayani, orang harus mengabdi. Ukuran kemuliaan seseorang bukan terletak pada pangkat, pada jabatan yang didudukinya, melainkan dalam sikap dan semangat melayani. Pada zaman ini, pelayanan atau servis menjadi sangat penting dalam dunia jasa. Hotel-hotel menjadi sangat laris dan terkenal kalau servisnya memuaskan para pelanggannya. Tetapi servis atau pelayanan dengan jenis ini bukanlah servis yang gratis, melainkan servis dengan tujuan bisnis, yaitu mencari keuntungan. Model pelayanan demikian tidak masuk dalam kriteria Yesus. Dengan kata-katanya, Yesus mau melegaskan bahwa kebesaran seseorang terletak dalam pelayanan dan pengabdiannya yang tanpa pamrih, bukan pada pangkat atau kuasanya. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam hidupnya, Yesus bukan hanya berbicara tentang pelayanan dan pengabdian, tetapi Ia sendiri melakukannya. Dia adalah Allah yang punya tahta di surga, mau menjadi manusia demi melayani dan menyelamatkan manusia. Dia yang adalah Tuhan dan Guru, tidak segan-segan mencuci kaki para rasulnya. Dan Dia yang ada Raja dari segala raja telah berbaring di atas kayu salib, menerima kematiannya itu. Ia tidak segan menderita di salib demi menyelamatkan umat manusia. Itulah yang kita dengarkan juga dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Baik sebagai hamba Yahweh yang menderita, maupun sebagai imam agung, Yesus melayani. Yesus mengabdi manusia dengan mengorbankan hidupnya. Ia memikul dosa dan kejahatan kita. Ia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Hanya Dia tidak berdosa. Ini semua adalah perbuatan pelayanan dari Yesus, karena memang Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan karena pelayanan yang tanpa batas, tanpa pamrih, Dia dimuliakan. Bagi Yesus, kebesaran seseorang nampak dalam pelayanan dan pengabdian. Itulah
yang dinamakan pengorbanan. Melayani dan mengabdi dengan penuh pengorbanan, itulah ukuran Yesus untuk menjadi besar dan terkemuka. Pelayanan seperti ini beda dengan pelayanan seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang dokter, seorang ahli hukum yang sering memperhitungkan untung dan rugi. Rekan-rekan imam, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam masa pembangunan ini, pesan Tuhan dalam Injil hari ini menjadi sangat aktual. Pada masa ini dibutuhkan orang-orang yang bermental pelayan dan pengabdian. Seorang bermental pelayan dan pengabdi, bukan orang yang bermental tuan dan mandor. Yesus meminta kita, para pengikutnya, untuk melayani tanpa pamrih, seperti yang telah dilakukannya di Palestina ketika ia melayani orang kusta, lumpuh, sakit, buta, dan miskin. Malah ia merelakan hidupnya untuk melayani kita para pendosa. Pelayanan tanpa pamrih kiranya kita jadikan sebagai teladan dalam hidup berkeluarga, berkomunitas, bergereja, berparoki, dan bermasyarakat. Untuk itu kita perlu mengenyahkan sikap mementingkan diri sendiri dan mencari keuntungan pribadi. Sebab pelayanan tanpa pamrih memang menuntut pengorbanan. Pengorbanan diri, tenaga, dan waktu. Pada hari Minggu ini, Minggu ke-29 masa biasa, kita merayakan Ekaristi dengan tema khusus, yaitu pembukaan Sinode para Uskup Sedunia yang berlangsung 3 tahun, 2001 sampai 2003. Kita memulainya di keuskupan-keuskupan sebelum akhirnya berpuncak di Roma di tahun 2023. Dan sinode ini sudah dibuka di Roma pada minggu yang lalu, yang dipimpin langsung oleh Sri Paus. Maka pantas kita berdoa memohon kepada Tuhan di dalam perayaan ini, agar sinode para uskup yang direncanakan ini dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang baik bagi karya-karya pastoral gereja, baik gereja universal maupun gereja-gereja lokal di seluruh dunia, termasuk gereja lokal Keuskupan Denpasar. Kiranya kita, umat Katolik, dapat menjadi gereja sinodal, artinya gereja yang berjalan bersama untuk menghayati persekutuan, untuk mewujudkan partisipasi yang lebih besar di dalam karya pelayanan gereja dan membuka diri untuk melaksanakan misi perutusan. Untuk itu sebagai anggota gereja kita semua harus sanggup menjadi pelayan dan pengabdi seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Dengan memiliki semangat pelayanan, kita akan mampu meningkatkan persekutuan, kita akan mampu melayani, kita akan mampu mewujudkan partisipasi dalam karya pastoral, kita akan mampu bersaksi dalam masyarakat majemuk. Semoga Tuhan yang Maha Baik menganugerahkan rahmat dan semangat melayani kepada kita semua. Amin.